Baik, kuliah hari ini kita melanjutkan bab 4 tentang arsitektur VLSI. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang arsitektur paralel. Ya. Ya, kemarin sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan beberapa contoh arsitektur paralel juga. Ya. Ya, di sini ditunjukkan temporal arsitektur, contoh paralel. Ya. Di sini adalah ya. Ini adalah prosesor yang dipakai di AI, chip AI-nya MIT. Ya. Di sini dibuat beberapa core ALU, Arithmetic Logic Unit. Ya. Kemudian proses bisa dilakukan secara paralel, ya, dengan SIMD architecture. Apa itu SIMD architecture? Single instruction, multiple data. Jadi apa yang diproses di prosesor A, B, C, D misalnya, ini semua prosesnya sama, ya. Prosesnya sama, maka instructionnya sama, tapi dilakukan di prosesor yang berbeda. Makanya di sini dari memori, data masuk dulu ke register, di register data didistribusikan ke semua prosesor yang ada. Sehingga dia bisa melakukan proses secara paralel, ya, melakukan hal yang sama di prosesor yang berbeda sehingga dia bisa lebih cepat. Ya. Contoh yang kedua adalah spatial architecture. Ya. Kalau ini lebih kepada dia paralel tetapi prosesnya berbeda. Ya. Jadi misalnya nanti kalau kita lihat contoh misalnya perkalian matriks, ya, perkalian matriks itu kan matriksnya misalnya 3 kali 3 dikali dengan 3 kali 3 akan ada banyak proses yang sama kan, ya, komponen A, komponen baris kolom tertentu dikali dengan baris kolom tertentu, tapi operasinya kan sama, perkalian dan penjumlahan. Nah ini bisa kita distribusikan secara spasial. Jadi kita anggap ini matriks misalnya 3 kali 3, 4 kali 4 misalnya. Nah masing-masing dia memproses perkalian antar matriks komponen A dengan matriks komponen B misalnya. Ya. Nah ini didistribusikan secara paralel. Sampai sini ada pertanyaan? Paham yang dimaksud dengan paralel di sini? Ya. Oke, ini saya memberikan contoh beberapa arsitektur paralel yang banyak dipakai. Ya, mungkin contoh lebih lanjutnya, ya. Ini contoh definisi secara umum, ya, tentang arsitektur SIMD ini, Single Instruction Multiple Data Processing, ya. Jadi processing elemennya banyak, bisa saudara sebut processing element, bisa disebut processing unit. Orang nyebutnya ALU, Arithmetic Logic Unit, ya. Kemudian di sini ada control unit, ya, yang instruction pool artinya instruction yang sama didistribusikan ke semua prosesor. Kemudian data yang berbeda didistribusikan ke masing-masing prosesor, ya. Sehingga kita mendapat percepatan akselerasi daripada desain ini. Nah, ini contoh lain dari SIMD. Jadi ada control unitnya satu, sama semua instruksinya, didistribusikan semua processing elemen. Kemudian ini adalah memorinya. Memori masuk ke masing-masing prosesor, artinya datanya berbeda. Keunggulan daripada arsitektur SIMD ini, ya, ya, di sini disebutkan dia bisa melakukan operasi yang sama, ya, untuk setiap processing elemen, baik itu penjumlahan atau pengurangan ataupun apapun, ya. Nah ini diperlukan biasanya di aplikasi-aplikasi multimedia, ya. Sebagai contoh, ketika kita memproses gambar, misalnya gambar itu difilter, supaya edge-nya kelihatan gitu ya. Itu kita akan melakukan proses yang sama di setiap pixel.
Nah, kalau prosesnya sama di setiap pixel hanya datanya yang berbeda, kenapa kita tidak memperbanyak jumlah processing unitnya? Ya, sementara yang dilakukan di setiap processing itu adalah proses yang sama, yang berbeda hanya datanya. Ya. Nah, disadvantage-nya prosesor jenis ini tidak semua operasi itu bisa independen gitu ya. Tidak dengan mudah kita membagi-bagi ini ke prosesor A, prosesor B. Kalau di image mungkin mudah karena pixel, kita mudah mendistribusikannya. Tapi kalau itu programnya misalnya program yang kompleks, ya, misalnya FFT, ada ketergantungan antara satu data dengan data lainnya. Ya. Nah, dalam hal ini agak sulit untuk melakukan dengan ECMD ini. Ya. Nah, selain itu juga ada arsitektur yang MIMT, sama seperti yang spasial tadi. Kalau ini masing-masing prosesor melakukan fungsi yang berbeda, ya. Maka kita sebut dengan multiple instruction dan multiple datanya juga, ya. Jadi proses itu bisa dipecah-pecah, ya. Seperti yang saya sebut tadi untuk perkalian matriks, ya. Masing-masing proses bisa saja, maaf, kalau matriks mungkin SCMD bisa. Yang tidak bisa mungkin operasi-operasi yang kompleks, ya. Masing-masing melakukan task yang berbeda, datanya juga didistribusikan, ya, seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan multiple instruction, multiple data. Nah, semua dari prosesor ini kita bisa kategorikan sebagai prosesor paralel. Nah, ini contohnya, jadi masing-masing processing elemen akan memiliki control unit yang berbeda. Karena dia melakukan fungsi yang berbeda, dan memori pun sebenarnya dia mengakses data yang berbeda juga. Meskipun nanti memori bisa sama, tapi dia akan mengakses lokasi yang berbeda ataupun waktu yang berbeda. Ini kalau masing-masing memiliki memori sendiri, kalau tadi dalam bentuk shared memory. Jadi memorinya bisa masing-masing punya memori sendiri atau satu memory bank tapi dipakai bersamaan. Dipakai bersamaan dalam waktu yang berbeda mungkin ya. Baik, itu saya setelah selesai membahas tentang arsitektur paralel, ya. Ini hanya pertambahan daripada arsitektur paralel yang saya jelaskan sebelumnya. Ada pertanyaan di sana? Pak, saya izin bertanya. Untuk yang MIMD itu dia bisa dibikin seolah-olah SIMD gitu nggak Pak? Jadi kan kontrol unitnya beda-beda tapi dibikin jadi sama gitu instruksinya mungkin. Apa dia tetap harus berbeda-beda gitu Pak? Ya bisa saja sih. Kalau saudara dia bisa SIMD, bisa MIM, tapi yang saudara buat hanya satu desain MIMD gitu ya maksud saudara? Iya Pak. Ya dia bisa saja support. Tapi maksudnya kalau SIMD, saudara tidak perlu memiliki kontrol unit yang banyak. Jadi desainnya lebih kecil gitu. Kalau SIMD dibanding dengan MIMD. Tapi kalau saudara mau support dua-duanya, ya bisa saudara buat MIMD, otomatis dia bisa support MIMD dan SIMD. Ya. Oke. Baik, makasih Pak. Ya. Baik, kalau arsitektur paralel sudah selesai, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu adalah arsitektur pipeline. Ya. Ya, arsitektur pipeline berfungsi meningkatkan throughput juga, sama seperti dengan paralel kemarin. Tapi metodenya adalah mereduksi critical path. Ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa kalau ini dari input ke output, critical path-nya adalah di sini penjumlahan, ada 2 stage penjumlahan. Maka periode clock-nya akan dibatasi oleh delay komponen C dan di komponen yang ada di sini. Ya. Total critical path-nya seperti ini. Maka frekuensinya adalah seperti P, ya kan? Untuk ini seperti P kan. Nah, bagaimana caranya kita frekuensinya, Pak, saya ingin 2 kali lipat. Bagaimana caranya untuk membuat frekuensi ini menjadi 2 kali lipat?
Ya. Nah, caranya untuk memberi dia bisa menjadi 2 kali lipat, critical path-nya kita potong. Kita potong di sini, ya. Kita tambah flip-flop di sini. Pertanyaan saya, critical path menjadi berapa? Kalau kita sebut TP itu adalah penjumlahan, ya, sama dengan 2 penjumlahan. Sekarang dia menjadi berapa? Yang di kanan? Setengahnya, Pak. Setengahnya. Setengah daripada delay-nya, artinya frekuensinya bisa jadi berapa? Jadi lebih tinggi, Pak. 2 kali lipat. Kali lipat, ya. Nah, ini teknik inilah kita sebut dengan teknik pipeline. Ya. Apa itu pipeline? Artinya kalau yang di kiri, dia data masuk, diproses sampai selesai dulu, baru data baru bisa masuk kan? Ya nggak? Kalau yang di sini, data masuk nih, dia baru diproses di penjumlahan pertama. Habis itu dia pindah ke proses yang kedua, data kedua udah bisa masuk, padahal dia belum selesai di proses yang kedua. Ya. Jadi pipeline itu seolah-olah kita membagi proses menjadi 2 proses, contohnya di sini, sehingga sebelum proses itu selesai pun data baru bisa masuk. Ya. Contoh gini, saudara ngurus KTP nih. Saudara ngurus KTP dengan harus mengisi 2 form. Ya. Kalau yang tidak pipeline, hanya ada 1 meja. Di 1 meja itu saudara harus mengisi, ada orangnya. Orangnya itu akan mengisi data 2 form itu sampai selesai. Ya. Berarti orang berikutnya baru bisa datang kalau semua form terisi, baru data berikutnya. Nah, sekarang kalau saya bagi 2, ya udah saya taruh 2 meja administratif, meja pertama untuk form 1, meja kedua form berikutnya. Berarti ketika orang pertama datang, dia masuk ke meja 1, selesai. Setelah meja 1 selesai, dia masuk ke meja kedua. Ya, ya meja 1 bisa diisi orang berikutnya kan? Betul nggak? Dengan demikian, pekerjaan akan menjadi berapa kali lebih cepat? Dengan adanya 2 meja. 2 kali lebih cepat, Pak. 2 kali lebih cepat. Gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya itu, ya, tadi misalnya 10 nanosecond, suatu rangkaian combinational, delay-nya 10 nanosecond, mungkin di sini ada banyak gate. Kemudian dengan pipeline kita pecah 5 nanosecond dan 5 nanosecond. Sehingga kita insert register di tengahnya, kecepatan yang di sini akan menjadi 2 kali lebih cepat daripada yang di atas. Ya. Ya. Jadi proses pipeline ini dapat meningkatkan clock speed atau throughput daripada rancangan, sehingga lebih cepat. Jadi yang masuk bisa lebih cepat, yang keluar juga bisa lebih cepat. Jadi data input bisa masuk segera dan tidak perlu menunggu data output selesai diproses. Nah, kalau kita pecah terus gitu ya, saya ingin ilustrasikan di yang paling kanan. Ya. Di yang paling kanan ini kita mendapatkan ilustrasi, ya, bahwa seperti ini. Saudara memindahkan air dari keran ke ember misalnya. Ya. Kalau saudara menggunakan gayung, berarti saudara isi dulu penuh gayungnya, baru saudara pindahkan kan? Iya nggak? Berarti isi dulu, pindahkan. Isi dulu, pindahkan. Pertanyaan saya, kalau saya merasa ini lambat, bagaimana supaya lebih cepat? Pakai selang, Pak, mungkin. Jangan dulu.
Jangan dulu tanpa selang dulu. Gimana caranya? Antara gayung yang dibikin lebih besar atau gak usah pakai gayung, Pak? Atau emang harus pakai gayung, Pak? Pakai gayung, pakai gayung. Oh, Gayungnya ya gayungnya lebih besar bisa, Pak? enggak. Kalau Oh, enggak. layar lebih besar rasanya sama ya. Tekonya dibanyakin, Pak. Teko ini banyakin juga sama ya. Karena yang mendeliver kan gayungnya. Tekonya dideketin, Pak. Enggak boleh, enggak boleh deketin. Airnya dikencengin. Airnya nggak boleh kencengin. Ada cara lain? Tambah gayungnya, Pak. Apa? Tambah gayungnya. Nah, betul. Tambah gayungnya. Ya. Kalau gayungnya ditambah, misalnya 2. Begitu yang satu penuh, langsung ngirim. Yang kedua udah bisa diisi belum? Udah kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ya, jadi menambah gayung gitu ya. Menambah gayung sehingga yang satu belum selesai ditumpahkan ke pekonya, gayung berikutnya sudah bisa diisi kan? Ya nggak? Nah, ini adalah prinsip pipeline. Ya. Gayung tuh di sini, gayung itu di sini fungsinya apa sih? Nampung Gayung. air. Kalau bahasa orang elektronya gayung tuh apa sih di sini? Memori. Register, Ya, Pak. storage ya. Storage. Nah, kalau tadi di gambar yang paling kiri, ya, paling kiri, di flip flop itu apa? Di flip flop itu apa sih kategorinya? Gerbang atau apa? Di elektro disebut apa? Flip flop itu kategorinya apa? Rangkaian digital yang apa fungsinya? Storage juga kan? Di flip flop itu kan memori kan, buffer ya. Jadi kita menambah buffer, ya, sama prinsip dengan air. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah gayung yang bisa kita tambahkan? Maksimumnya itu berapa? Dalam hal ini berapa gayung yang bisa kita tambahkan antara keran ke tekonya? Hanya satu sepertinya, Pak. Jadi 2. Rasa saya tidak ya. Yang paling optimum adalah sepanjang perjalanan ya kan, tergantung jaraknya kan. Artinya kalau jaraknya bisa 10 gayung ya 10 gayung gitu kan. Kalau jaraknya 10 gayung terus saudara tambah jadi 11 nggak mungkin kan. Nah, pertanyaan saya, kalau di 10 gayung itu kan optimum. Jadi yang satu diisi masuk, yang satu isi masuk. Nah, kalau penuh gitu ya, jaraknya 10 gayung misalnya. Itu sebenarnya sama dengan apa sih? Memakai selang, Pak. Iya, sama dengan selang. Bahasa Inggrisnya selang apa? Pipeline. Pipa ya, pipe ya, pipeline. Makanya ada istilah pipeline, ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya di sini untuk pipeline itu tadi saudara pertama intinya adalah saudara mengurangi critical path, ya caranya. Bagaimana cara mengurangi critical path-nya? Yaitu dengan penambahan register, ya enggak? Nah, penambahan register ini ada beberapa, atau penyisipan registernya ada beberapa aturan, ya. Yaitu pertama, ya, dia akan menambah latensi 1 clock cycle. Saudara lihat di sini tadi, kalau di sini prosesnya sebenarnya 1 clock cycle, ya. Di sini ada flip flop, di outputnya ada flip flop. Jadi 1 clock selesai nih semua. Tapi kalau di sini kita tambah register, ya.
Sekarang jadi berapa clock cycle untuk proses ini? Jadi berapa clock cycle? Jadi 2 Pak. 2 ya. 1 clock cycle yang proses yang pertama di sini, clock cycle kedua di proses yang ini. Iya kan? Jadi artinya pipeline menambah clock cycle. Ya, paham ya? Pertanyaan saya, kalau gitu lebih lambat dong Pak. Totalnya lebih lambat. Benar nggak lebih lambat? Toh dia terdelay 1 clock. Lebih lambat dong. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Untuk di awal aja nggak sih, Pak? Kalau untuk di awal saja itu kemarin menurut definisi yang saya ajarkan apa disebutnya parameternya? Parameter kinerja arsitektur itu kemarin saya ajarkan. Kalau proses daripada input pertama masuk sampai output pertama keluar disebut apa? Disebut apa? Latensi. Latensi. Jadi perbedaannya yang di kiri tidak ada latensi dalam bentuk clock cycle, di kanan ada 1 clock cycle latensi baru. Ya. Nah, kemudian perbedaannya apa dong yang kiri dengan yang kanan? Dari si kinerja kemarin apa disebutnya? Throughput-nya, Pak. Throughput-nya tetapi 2 kali lipat, ya. Latensi bertambah, throughput meningkat. Latensi bertambah itu suatu hal yang jelek, tapi throughput meningkat suatu hal yang baik, ya. Pada umumnya. Nah, kita sebenarnya bisa untuk supaya dia lebih cepat bisa menyisipkan register, ya. Sebenarnya dimanapun saudara bisa tambah register, ya. Tapi ada hukumnya. Nah, kalau saudara menyisipkan 1 register, ya, dalam sebuah path, kalau saudara masukkan ini register, saya mau pindahkan ke sini sih. Karena misalnya ini delay-nya ini 5 nanosecond, ini 5 nanosecond, ini 5 nanosecond, total 15. Saya mau ngurangi jadi 10, Pak. Ya, berarti saudara register yang sini saudara pindahkan ke sini. Tapi saudara nggak boleh hanya 1 saja yang saudara pindahkan. Ya. Di bawahnya, kalau dia ada percabangan seperti ini, di bawahnya juga harus dikasih. Kalau enggak nanti kecepatan data di atas dengan bawah nggak sama. Ya. Kalau dia nggak sama berarti itu sirkuitnya fungsinya nggak sama. Ya. Sama seperti gambar yang ada di sini tadi. Kalau saya nambahnya hanya di sini, fungsinya masih sama nggak? Masih sama nggak fungsinya? Berbeda. Makanya ini termasuk percabangan sebenarnya. Jadi kita kalau di sini ditambah, di bawah juga harus ditambah. Ya. Nah, kalau dia bercabang maka sama-sama ditambah. Tapi kalau dia mengerucut dari 2 cabang menjadi 1, itu cukup hanya jadi 1 seperti sini. Jadi sini sebutkan apabila terdapat percabangan, baik membesar ataupun mengecil, maka jumlah register akan mengikuti jumlah cabang tersebut. Ya. Nah, di sini yang bagian pertama disebut kita boleh menggeser-geser flip-flop. Kalau kita geser flip-flop, sebenarnya fungsinya tetap sama. Dan yang sama juga adalah latensinya. Tapi throughput sama nggak? Ini sama nggak? Kalau flip-flopnya di kiri, di sini, dengan di sini itu sama nggak? Throughputnya. Bedanya, Pak. Karena buffernya setelah proses. Berbeda throughputnya. Karena apanya yang berbeda sebenarnya? Yang berbeda sebenarnya adalah di critical path-nya. Critical path-nya kan berbeda. Ya. Kalau dia di kiri, critical path-nya adalah 3 blok ini.
Ini kan combinational semua. Kalau dia masuk ke sini, critical path-nya paling ada penjumlahan 2 ini saja. Ya. Jadi throughput akan berbeda. Nah, ini beberapa transformasi kalau kita menggeser-geser flip-flop. Jadi dari cabang 1, kalau dipindah ke 2 cabang jadi 2, pindah lagi ke 2 cabang jadi 2, tambah 1 lagi jadi 1. Ya. Paham ya? Itu ada pertanyaan lagi di sini. Pak, itu saya lihat yang gambar yang kiri itu maksudnya kenapa yang bawah juga digeser, Pak? Kalau yang atas digeser kan maksudnya sama-sama cabangnya sama gitu, Pak. Kenapa Oh harus iya, digeser ya? Saya iya, bingung, iya. Pak. Kan bukannya Sebenarnya sama aja ya? sama aja sebenarnya nggak ada perubahan. Ya, betul kamu nggak ada perubahan sebenarnya. Ya, hanya untuk memudahkan melihatnya saja. Oh iya, Pak. Nah, penambahan register ini sebenarnya boleh kamu tambahkan sebanyak-banyaknya. Ya, cuma perlu diketahui makin banyak kita tambahkan, apa efeknya? Apa efeknya kalau kita menambahkan register terlalu banyak? Latensinya lebih jelek, Pak. Ya, latensi meningkat. Ya, ya jadi seperti ini. Kita harus geser-geser sampai kita mendapat throughput maksimum. Ya, ya ini menjawab yang teman kamu tadi, kenapa saya menggeser bagian bawah. Karena kalau dia punya 2, sebenarnya kita harus nambah di bawahnya 2, jadi jangan 1 ya. Nah ini kan lebih lebih informatif lah gitu ya. Jadi kalau ada 2 buah, ini sebenarnya masing-masing ada 1 yang bisa di sini, 1 lagi bisa di sini. Sehingga critical path-nya kepotong-potong, ya. Sehingga throughput-nya akan meningkat, ya. Tapi latensi sini menjadi 3 clock cycle, throughput-nya seper clock, clock ini 10 nanosecond. Karena ini saya naruhnya ini 10 nanosecond, 10 nanosecond, 10 nanosecond. Kalau ini berarti total periode clock-nya adalah 10 tambah 10 tambah 10, 30 nanosecond. Ya. Dan ini contoh yang salah. Nah, ini ada satu kasus lagi. Saudara harus lihat juga panahnya kemana. Ya. Panahnya kemana. Kalau panahnya searah, tadi bisa kita melakukan penambahan flip-flop di 2 arah. Tapi kalau panahnya berlawanan, itu nggak boleh. Ya, saudara tambah ini pindah sini jadi sini, nggak boleh. Kalau untuk pemindahan ini, sini nggak ada contohnya. Kalau pemindahan di sini, karena dia feedback, ini harusnya terbalik. Kalau di sini ditambah, yang feedback di sini dikurangi harusnya. Ya, jadi harusnya di sini ini baru bisa dilakukan insert di sini. Kalau di sini ada flip-flop, sehingga begitu saudara insert flip-flop di sini, yang sini harus dihilangkan. Ya. Jadi prinsipnya kalau dia ada feedback loop, di satu arah saudara tambah, di satu arah saudara kurangi. Ya. Harus berlawanan seperti itu. Hati-hati kalau yang feedback seperti ini. Oke. Sudah ya? Nah, itu adalah pipeline. Jadi pipeline itu tetap fungsinya untuk meningkatkan throughput, ya. Tapi dilakukan dengan mengurangi critical path atau menaikkan frekuensi, ya. Pertanyaan saya, di pipeline tadi kecepatan meningkat nggak? Kecepatan meningkat nggak? Kecepatan tetap meningkat ya. Size meningkat nggak?
Size meningkat nggak? Ukuran. Meningkat, Pak. Meningkat, Pak. Kenapa meningkat? Karena ada penambahan itu flip-flop tadi. Ya, ada penambahan flip-flop mengakibatkan size-nya meningkat. Dan perlu diingat, flip-flop itu juga cukup signifikan karena satu flip-flop itu bisa 12 transistor. Ya. Beda dengan gerbang. Dia ukurannya besar flip-flop itu, dibanding gerbang dia lebih besar. Ya. Jadi hukum ini tadi, hukum yang kemarin saya ajarkan ini tetap berlaku. Kalau size-nya membesar, kecepatan meningkat. Ya, baik itu dengan paralel maupun dengan pipeline. Cuma di pipeline, jumlah komputasi, unit komputasi atau jumlah prosesornya itu nggak nambah. Nah, sehingga dia size-nya meningkatnya nggak terlalu besar. Kalau prosesornya kompleks ya. Jadi kalau di parallel processing yang kita tambah itu adalah prosesornya. Kalau di pipeline prosesornya tetap tapi ditambah flip-flopnya. Ya. Paham sampai sini? Paham ya? Perbedaan antara paralel dan pipeline. Nah, inilah yang saya maksud dengan arsitektur. Ya, jadi saudara sudah belajar beberapa arsitektur, baru 2 ya, tapi ini cukup penting, ini banyak dipakai sebenarnya dan mudah menggunakannya. Jadi di mahasiswa saya kan banyak yang ikut lomba di Okinawa gitu ya. Kalau di lomba-lomba itu kan yang dilombakan adalah sistem yang makin cepat, makin bagus gitu ya, sehingga mahasiswa itu bisa melakukan dengan paralel, bisa melakukan dengan pipeline. Nah, biasanya itu yang arsitektur yang jadi objektif kita dalam mendesain. Ya. Jadi bukan ada satu fungsi langsung saudara coding Verilog, Pak, ini udah jalan sistemnya. Bukan begitu. Ya. Di kuliah ini kita belajar suatu sistem yang kinerjanya bagus. Ya. Arsitekturnya bagus. Dan itu kuncinya adalah arsitektur. Ya. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Yang berikutnya, saya akan mencontohkan arsitektur lain yang bagaimana kita bisa mengurangi size. Kalau tadi paralel, itu size-nya makin gede. Pipeline, size makin besar. Memang throughput meningkat. Tapi ada juga yang desain orang pinginnya, saya nggak butuh kecepatan, Pak. Saya butuh ukurannya yang kecil. Contoh apa yang butuh? Tidak perlu performance yang tinggi itu contohnya aplikasi yang hot sekarang apa? Komputasi nggak banyak, tapi dia lebih concern terhadap konsumsi daya, harga yang murah. Contohnya di mana? Seperti apa? Contoh misalnya di IoT ya. IoT itu banyak unit memproses, tapi dia pemrosesan nggak perlu cepat. Misalnya saudara melaporkan temperatur di suatu kota. Temperatur suatu kota itu kan tidak akan berubah dalam waktu cepat. Mungkin saudara ngukur 2 kali dalam 24 jam. Ya berarti kalau saudara bikin chip, sayang dong kalau saudara bikin cepat-cepat gitu ya. Nah, kita yang lebih penting dia ukurannya kecil sehingga harganya murah dan konsumsi daya rendah. Nah, jadi ada aplikasi yang seperti itu. Tapi ada juga aplikasi yang mengejar kepada kecepatan. Sebagai contoh, artificial intelligence misalnya. Ya. Artificial intelligence dia pengen kalau bisa frame rate-nya 30 frame per detik, Pak, gitu ya. Atau 3G. Meningkat lagi 4G, bitrate-nya pengen meningkat. Nah, kalau itu kita memang melakukan approach-nya paralel, ya pipeline. Ya. Nah, untuk supaya desain lebih kecil, kita menggunakan arsitektur disebut dengan hardware sharing. Ya. Kalau ini lawan daripada paralel. Kalau paralel hardware-nya kita tambahkan supaya di multiple. Kalau ini justru satu hardware dipakai bersamaan. Nah, ini ada ukurannya seperti HSF atau hardware sharing factor. Ya.
Hardware sharing ini akan memperkecil area yang dibutuhkan. Namun dari segi throughput-nya tentu dia akan lebih lambat, ya. Nah ini misalnya kalau di unshare itu adalah butuh 2 register, 2 fungsi. Kemudian kalau dia di share registernya cukup 1, kemudian fungsi 1 dan tambah mux. Contohnya seperti ini, ya. Saudara melakukan proses fungsi 1, kemudian di pipeline masuk fungsi 1 lagi, misalnya. Nah ini saudara perlu 2 modul komputasi, fungsi 1, ini fungsi 1 lagi, ya. Tapi dari segi throughput dia cepat sekali gitu ya. Kita data masuk, kemudian ada latency, data keluar. Setiap clock cycle keluar. Nah, kalau saya ingin hardware sharing yang kecil, karena ini fungsinya sama, kenapa dia nggak hanya 1, terus gantian pakai data masuk di F1, kemudian berikutnya ya masuk lagi ke F1, udah selesai baru keluar. Pertanyaan saya, apa akibatnya kalau kita men-share F1-nya hanya 1 buah? Apa efeknya? Makanya harus gantian, Pak. Ya, makanya gantian artinya datanya bisa masuk setiap saat nggak? Enggak, jadinya 2 kali lipat dari yang kiri. 2 kali lipat lebih lambat, lebih cepat? Lebih lambat. Lebih lambat kan ya. Jadi dari segi ukuran, yang kanannya lebih kecil, meskipun ada overhead dari tambahan multiplexer, tapi dari segi throughput, saudara lihat di sini, dia akan ada 1 clock sebagai overhead, karena dia akan men-feedback 1 clock. Data 0, berhenti dulu, baru data 1. Kalau di sini data 0, data 1, data 2, data 3, datang setiap clock. Ya. Paham ya? Secara matematis ya, ini didefinisikan hardware sharing factor ini adalah F clock-nya dibagi dengan maksimum F in dan F out-nya. Throughput frekuensi input yang paling maksimum yang mana F in dengan F out-nya. Ya. Nah, jika kita data rate-nya ini lebih kecil daripada F in F out, maka resource sharing dapat diterapkan. Jadi resource sharing itu begini, bisa diterapkan itu begini. Misalnya data saudara itu datangnya, misalnya audio nih. Audio itu kan kecepatannya mungkin kecil ya, mungkin 100 kHz lah. Ya, 100 kHz. Saudara bisa memproses dengan kecepatan 1 MHz. Ya. Nah, dalam hal ini saudara bisa melakukan resource sharing enggak? Bisa melakukan resource sharing enggak di sini? Kalau data masuk 100 kHz, processing saudara 10, kemampuannya 1 MHz. Saudara bisa melakukan resource sharing enggak? Bisa, Pak. Kira-kira berapa kali sharing yang bisa saudara? Berapa tadi, Pak? 1 mega proses mega. inputnya 100 kilo. Berarti 10 ya? Iya, saudara bisa melakukan 10 kali. Ya. Karena saudara data yang mau masuk juga lambat kan? Nah, itu salah satu hardware sharing factor tuh seperti itu, ya. Jadi tadi kalau yang sini HSF-nya berarti 10. Ya. Tapi ada seperti ini. Misalnya inputnya 1 mega. Sementara prosesor saudara hanya bisa kerja di 1 mega.
Bisa resource sharing nggak kalau begitu? Bisa nggak? Otomatis tidak bisa ya, kita nggak punya waktu sisa. Sekarang kebalik, inputnya 1 mega, processing saudara hanya bisa 100 kHz. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, bahkan proses yang biasa juga nggak bisa ya. Akan terjadi antrian penumpukan ya, prosesor itu fail untuk melakukan. Dan sistem seperti ini disebut sistem yang tidak bisa melakukan real time, ya, real time processing. Paham ya? Nah, biasanya sebenarnya yang contoh daripada arsitektur yang bisa sharing apapun, resource sharingnya tinggi, ya, itu adalah arsitektur mikroprosesor, ya. Arsitektur mikroprosesor itu kan alunya hanya 1 biji kan, iya nggak? Saudara mau ngali, mau tambah, mau kurang, mau shift, mau apa, semua dilakukan hanya oleh 1 modul. Modul itu kita sebut dengan alu, ya. Dan data pathnya, datanya kemana-kemana diatur dengan register dan multiplexernya. Dan hubungan-hubungannya diatur oleh software. Ya. Jadi arsitektur mikroprosesor itu adalah arsitektur hardware sharing dengan yang paling tinggi sharingnya, tingkat sharing. Di sini sebutkan sampai lebih besar pada 1000. Ya. Arsitektur prosesor tahu kan ya? Nggak perlu saya gambarkan lagi kan? Ya. Paham ya? Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang resource sharing. Oke, kita sudah belajar 3 jenis arsitektur. Ini saya dalam satu bab ini banyak sekali arsitektur yang saya ajarkan. Kalau di S2 ini satu arsitektur, satu bab ya sebenarnya. Tapi di saudara kita hanya praktikalnya saja. Ya. Oke. Arsitektur berikutnya kita sebut dengan arsitektur retiming. Ya. Apa itu retiming? Ya. Retiming adalah ketika kita 10 nanosecond misalnya suatu rangkaian combination 10 nanosecond. Ketika kita bagi nih, kadang-kadang kita nggak balance. Yang sini dapatnya 8 nanosecond dibagi 2 jadi 2 nanosecond. Padahal ini idealnya dibagi 2 berarti kita dapatnya delaynya 5 nanosecond kan? Ternyata kita nggak bisa bagi. Nah, dalam kondisi ini ya, kita bisa melakukan retiming ya. Jadi artinya kita membalance ya. Jadi kalau dia jangan seperti ini, tadi yang 10 nanosecond jangan dibagi 5 menjadi 2, tapi kalau bisa kita menjadi 5 dan 5 ya. Jadi kita membalance, register balancing itu sebetulnya ya. Jadi kalau ada sudah sirkuit ya, terus ada flip-flopnya, sebenarnya flip-flop itu bisa digeser-geser ya. Bisa digeser-geser posisinya sehingga kita mendapatkan balance ya. Kalau bisa semua sama terbagi 2 ya. Ini kita sebut retiming. Contoh retiming lagi ya. Tapi ini gunanya untuk kalau tadi supaya lebih cepat ya. Kalau retiming ini adalah membuat desain lebih kecil. Contohnya seperti apa? Kalau desain yang kiri ini, saudara bisa lihat, saya kasih flip-flop di kiri. Saudara perlu berapa flip-flop? 3 ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan, kalau dia terjadi percabangan, jumlah register akan sama dengan percabangan. Kita move ini flip-flop ke kanan.
Kalau di move ke kanan, bentuknya menjadi yang sebelah kanan ini. Ada berapa flip-flopnya? Menjadi 2 flip-flop. Ya. Fungsinya berubah nggak? Ya, bisa jawab fungsinya berubah nggak? Enggak, Apa Pak. yang berubah? Harusnya tidak, Pak. Ya. Tidak berubah. Apa bedanya yang kiri sama yang kanan? Latensinya sama nggak? Beda, Pak, latensinya. Latensi sama, karena Oh. flip-flopnya jumlahnya sama. Oh, tadi bukannya semakin banyak flip-flop akan semakin tinggi, Pak, latensi? Atau maksudnya, yang dimaksud itu satu set flip-flop gitu, Pak? Enggak, itu makin tinggi kalau stage-nya yang banyak. Kalau Oh, kamu oke, tambah Pak. lagi 3 lagi flip-flop di sini, maka latensinya nambah. Oke, Ini Pak. kan Ya. nggak ada penambahan flip-flop di stage-nya kan? Ya. Ya, hanya kita geser. Berarti latensi mah tetap. Kalau throughput, menurut saya ini berbeda nggak throughputnya? Beda, Pak. Beda. Kenapa bedanya? Peletakan flip-flop yang di sebelah kanan throughputnya lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Iya, karena kenapa? Rangkaian kombinasionalnya kan yang sebelah kiri ada 2 pemrosesan, kalau di yang kanan masing-masing 1 doang. Jadi throughputnya bisa lebih tinggi. Iya, betul ya. Critical path-nya jadi kepotong ya. Misalnya ini 5 nanosecond, 5 nanosecond kan, kalau ini 10 periodenya. Kalau ini jadi 5 ya 5. Ya. Nah, kemudian dalam desain tadi sebenarnya kita bisa pindah-pindahin dari input ke output yang atas, berapa delay-nya? Berapa delay sebenarnya itu? Ada 4 delay ya? 4 flip-flop kan? 4 delay kan intinya. Kalau dari input ke output yang di bawah, berapa delay-nya? 3, Pak. 3. Kalau saya pindahkan, supaya tetap ini 2-nya pindah ke kiri, berarti kan tetap 3 kan? Berarti yang kanan juga kalau mau dikurangi 2 kan? Jadi bentuk yang kanan. Dari segi delay sama nggak? Yang kiri sama yang kanan? Sama, Pak. Kalau dari segi jumlah flip-flopnya? Yang kanan lebih sedikit. Kanan lebih sedikit. Nah ini adalah proses retiming. Jadi proses retiming itu bisa kita menggeser-geser flip-flopnya sehingga throughput bisa berbeda, ya. Ya karena critical path-nya berbeda, ya. Paham ya? Oke, itu sudah berapa arsitektur yang saya ajarkan? 4, ya. Parallel, pipeline, reuse, retiming. Berikutnya arsitektur yang disebut dengan folding. Sebenarnya arsitektur folding ini hampir mirip dengan resource sharing. Ya. Oke. Ini saya ngambil contoh saja. Ya. Misalnya saya ingin matrik ini ditranspose. Bisa nggak saudara bikin sirkuit matrik ditranspose? Transpose itu kalau tadi inputnya A, B, C, D, E, F, G, H, inginnya saya, ini kan baris kolom, inginnya keluarannya nanti kolom base A, D, G, B, E, H, ya, C, F, I. Ya, contoh nih matrik transport. Ada yang bisa bikin sirkuitnya seperti apa? Bisa nggak saya bikin rangkaian logika untuk ini? Nah, untuk membuat ini kita perlu melakukan apa yang disebut dengan lifetime table, ya. Jadi inputnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Outputnya kita ingin
Kalau tadi dia yang keluar ini input dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ditranspose, kita ingin keluarannya itu 4 dulu. Ini 0, cuma ini ketutup ya. Ini yang ke-7, ini yang kedua, ini yang ke-5, ini yang ke-8. Ya. Ini timingnya. Ya. Jadi yang D itu keluarnya di waktu pertama, yang E dikeluar di waktu keempat, F keluar di waktu ke-7, G keluar di waktu kedua. Nah ini beda-beda semua. Ya. Nah yang masalah adalah gini, input yang D itu keluarnya, inputnya datang di waktu ketiga. Tapi kita ingin dia keluar di waktu pertama. D kan. D itu kan baru datang di cloud 1, 2, 3, 4 ya. Tapi di sini keluarnya ingin yang kedua. Akibatnya apa? Akibatnya minus waktunya min 2. Ya. Nah supaya nggak minus, di sini juga ada minus 4. Ya, contoh. G itu masuknya di ke-6. Tapi ingin keluar di kedua. Berarti ada minus di sini, minus 4. Ini minus 2. Ya. Nah, bagaimana kita membuat sirkuitnya? Pertama kita cari minus yang paling besar, kemudian ditambahkan flip-flop sejumlah minus terbesar ini. Berarti kita menambahkan flip-flop 4. Jadi yang data 0 menjadi data 4, ya ditambah 4, data 1 tambah 4 jadi data 5, 4 data 8, 7 data 11, demikian seterusnya. Ya. Jadi data yang 0 nanti keluar di clock keempat, data 1 keluar di clock 7, data 2 keluar di 10, 3 di 5. Ya. Seperti itu. Nah kemudian, jadi 4 latensi kita tambahkan, ya. Jadi dan kita buat di sini data 0 yang A itu keluarnya di keempat 0, 4. Data B keluarnya di 7, masuknya 1, 7. Kita buat seperti ini. Ya, begitu berikutnya. Ini keluar masuk di 2, keluar di 10 misalnya. Itu data C. 2, 10. Demikian berikutnya. Ya. Selanjutnya, karena data kita ini totalnya ada berapa ini totalnya? 1, 2, 3, 4, 8 data. Nah, setelah data baru nanti akan keluar lagi yang berikutnya, A berikutnya gitu ya. Nah, dari sini, kita bisa membuat seperti ini, ya. Kita bisa buat seperti ini, data A, kita buat dari sini, kita perlu register 4, ya. Kita perlu register 4, berarti yang A masuk register 1, masuk register 2, register 3, ini 4. Ya. Ini A. Yang B, kita buat lifetime tadi. Ini ya, lifetime tadi. Jadi, yang A itu dia berapa delaynya? Masuk di 0, keluar di 4. Kemudian kita buat yang B. Yang B itu masuk di 1, keluarnya di 7. Artinya apa? 1, 2, 3, 4. Dia nggak bisa lagi nih. Kita punya register hanya 4 kan tadi. Nah, kita mentok diam dulu. Biar aja nih. Masih ada 7 lagi. Yang C kita lihat. Yang C dia berapa? Yang C 2 keluar di 10. Ya. Ada 6 berarti.
1, 2, 3, 4. Baru 6 kan, belum 10. Ya. Nah ini kita buat dulu semua. Kalau D itu hanya 2. Ya, D itu kan hanya masuk di 3, keluar di 5. Berarti dia D itu 1, 2, udah selesai dia di sini. Nah, tadi yang kurang-kurang itu seperti B kurang. Nanti kita isi B itu masuk ke register 3, di delay lagi B baru keluar. Jadi 4, 5, 6 bisa keluar dia di sini. Kemudian C masih belum selesai, kita masukkan di sini ke register 1, 2, 3, 4 ya. Nah, proses ini dilakukan dengan forward backward register allocation kita sebut. Tahapannya seperti ini. Kita menentukan berapa jumlah registernya. Jumlah registernya tadi 4. Kemudian input is variable at time step corresponding to beginning of lifetime. Jadi mulai dari dia awalnya. Kemudian dialokasikan ke semua register. Ya. Dan kita masukkan secara forward manner, maksudnya ke bawah. Ya. Nah kalau dia sudah belum selesai, maka kita stop. Ya, kita proses yang berikutnya. Nah, setelah proses berikutnya selesai, nanti yang belum selesai kita lanjutkan dan diisi ke register-register yang ada. Ya. Nah, bentuk hasil akhirnya desainnya menjadi seperti ini. Jadi hanya ada 4 register, kemudian data input, kemudian ada switch. Ya. Ada switch, kapan dia connect ke sini, kapan dia connect ke sini dari gambar tadi, dan outputnya juga ada switch di sini. Nah ini yang disebut dengan arsitektur folding. Jadi registernya sedikit sekali, ya, dia melakukan sharing terus. Ya. Oke, nah itu adalah beberapa arsitektur yang saya bisa jelaskan. Bagaimana kita mengoptimasi sebuah proses, ya. Ya, mengoptimasi sebuah proses sehingga kecepatannya, apakah target saudara kecepatan lebih cepat atau target saudara berupa size-nya lebih kecil. Pada umumnya kecepatan lebih besar kalau kita memperbesar desain. Apakah itu menambah processing elemennya, kita sebut dengan parallel processing, atau kita menginsert registernya, kita sebut dengan pipeline processing. Ya. Kemudian kalau target saudara adalah mengecilkan desain, saudara bisa menggunakan resource sharing, ya, dengan arsitektur seperti mikroprosesor, atau saudara menggunakan folding. Folding itu ibaratnya prosesnya dimampatkan di beberapa processing elemen saja. Ya. Baik, saya rasa saya sudah menjelaskan semua di bab 4 ini, sudah selesai kita. Ya. Hanya untuk yang bagian folding mungkin saya tidak begitu detail menjelaskannya, tapi sudah bisa belajar. Ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Pak, saya Ya. mau tanya Pak, jadi sebenarnya kalau secara real itu implementasi arsitektur kita campur-campur atau pilih satu aja Pak? Tergantung daripada kondisi daripada desain saudara. Seperti saya sebutkan tadi, kalau saudara inginnya itu kecepatan, alternatif saudara para processing dan pipeline. Berarti desain akan membesar. Ya. Kalau saudara targetnya adalah size, ya, maka alternatifnya adalah resource sharing atau folding. Maksud saya hukumnya tetap ini. Jadi gini Pak, maksud saya tuh gini, kan mereka semua tuh intinya optimasi kan Pak. Ya. Nah, maksud saya kalau digabung tuh apakah akan lebih bagus Pak? Kayak contoh ya tadi kan kalau nggak salah yang pipeline itu kan untuk memperkecil, maksudnya untuk mempercepat istilahnya. Tapi kalau yang apa tadi resource sharing tuh yang untuk hardware-nya lebih hardware areanya lebih kecil. Kalau digabung tuh istilahnya bisa netral atau bahkan bisa
bisa kecil iya, terus juga ukurannya kecil juga kecepatan cepat gitu Pak. Atau itu tidak bisa Pak. Jadi kayak kita harus trade off-nya itu ya bener-bener constraint-nya gitu aja Pak. Yang saya jadi kayak keras gitu. Atau ada apa area untuk kita bisa mainin fine tune-nya gitu Pak. Ya, Saya bingung aja gitu aja sih Pak. nah sebenarnya gini, sebenarnya secara performance kan berbanding terbalik ya. Mungkin begini, kalau saudara menggunakan paralel saja, saudara ini dari gambar saya, mungkin saudara akan mendapatkan desain pertama di sini, desain kedua di sini, desain ketiga di sini, desain keempat di sini, desain kelima di sini. Ternyata constraint saudara itu di sini, yang lihat yang kanan ya. Berarti kan areanya itu di sini kan, di titik yang desain kita nggak ada nih. Nah, bisa jadi saudara melakukan mixing. Saudara melakukan paralel, dapatnya yang di atas, kemudian sebagian saudara resource sharing sehingga areanya turun dikit. Nah, fine tuning itu bisa dilakukan, ya. Jadi untuk mendekati constraint yang ada, ya. Paham ya? Paham Pak ya. Ada lagi pertanyaan lain? Baik, saya rasa kalau memang sudah tidak ada, ya, kuliah kita sampai di sini. Dan untuk PR sebenarnya kita sudah mulai melakukan desain, ya. PR-nya mungkin nanti akan saya berikan, saya beritahu lah, ya. Tapi bagusnya ini memang kalau saudara sudah bisa Verilog. Saudara udah bisa Verilog nggak ya? Dulu diajarkannya waktu sistem digital VHDL Pak. Setahu VHDL. saya. Iya. Oke deh. Mungkin untuk minggu ini kita PR nggak ada dulu, ya. Nanti setelah saya ajarkan Verilog, saudara baru mengajarkan ini. Sebab di main arsitektur ini, sebenarnya nggak perlu saya menjudge ini desain saya benar atau enggak Pak. Sebenarnya kan saya punya satu desain, saya minta desain itu dia paralel. Saudara bisa ngecek ini benar atau enggak, ya cek aja hasilnya sama enggak gitu ya. Performance-nya ada saudara lihat berapa performance ya. Jadi minggu ini saya off kan, bisa istirahat dulu untuk PR. Namun di berikutnya kita coba pelajari Verilog sedikit saya ajarkan. Tidak akan detail, Verilog bukan target dari saya, itu hanya tools untuk saudara mensimulasikan arsitektur. Ya. Baik, saya kira itu saja. Ya, kita selesai kuliah hari ini. Oh ya, absen ya. Untuk absen, saya buka bisa nggak yang kemarin dengan yang sekarang disatukan?